Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi Ramalan Zodiak Bulanan bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya, Looktap dari Thailand. Nah buat kamu semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di YouTube channel Furi Harun ya. Sebelum kita mulai ke acara Ramalan Zodiak, sebelumnya Kak Furi ingatkan bahwa ini hanyalah merupakan sebuah prediksi saja ya, supaya kalian lebih berhati-hati ke depannya. Jangan terlalu dianggap serius ya, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Oke, kita mulai dengan ramalan zodiak. Yang pertama yaitu zodiak Aries. Jika udah siap? Udah, oke. Kartu percintaan Aries di bulan ini ada menara atau the tower. Artinya apa, Cika? Ada pacar baru katanya, menggantikan pacar yang lama. Nah ini buat kalian Aries yang lagi single atau jomblo ya. Jadi ada kabar gembira nih buat kalian semua yang dari kemarin kayaknya single mulu kan. Akhirnya kalian bisa mendapatkan pengganti ya dari mantan kalian yang kemarin. Dan mudah-mudahan penggantinya jauh lebih baik ya Cika ya. Lebih baik nggak? Lebih ganteng ya, lebih ganteng dan lebih baik mudah-mudahan ya. Sementara itu untuk Aries yang sudah berpacaran lama dan juga sudah merencanakan pernikahan, di sini memang ada sedikit hambatan atau gangguan. Mungkin juga karena sekarang ini lagi masa-masa pandemi, jadi masih banyak hal-hal yang harus kalian prepare. Atau mungkin mau memaksakan menikah juga ya nggak apa-apa ya, karena mungkin tapi terbatas ya tamunya, jadi nggak bisa undang orang terlalu banyak. Nah jadi kalian juga kalau ingin ngundang banyak orang harus ekstra bersabar, karena kita juga nggak tahu pandemi ini bakalan berakhirnya sampai kapan ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah lama, di sini akan ada kehadiran dari anggota keluarga baru ya. Jadi selamat untuk Aries yang sudah menikah dan sudah menunggu-nunggu nih kehadiran momongan di bulan ini, insya Allah doanya akan dikabulkan ya. Nah jadi kalau untuk urusan pekerjaan kata Cika, karena kartunya ada The Lovers atau pecinta, jadi ada musuh dalam selimut, ada teman yang diam-diam menikung kalian dari belakang gitu, dan ini membuat kalian sangat tidak nyaman di pekerjaan ya. Jadi kayaknya bad mood gitu ya Cika ya, males gitu, orang kok udah dibaikin tapi tetap jahat ya sama kita. Jadi saran dari Cika apa? Saran dari Cika nggak usah dipikirin, yang paling penting kalian fokus sama pekerjaan daripada nanti kalau terlalu dipikirin malah kerjanya bad mood dan hasilnya kalau jelek malah ditegur sama atasan. Jadi dicuekin aja ya, mungkin karena sirik atas pencapaian kalian, tapi jangan membuat semangat kalian semakin kendur ya. Sementara itu untuk garis kehidupan di sini ada sang imam ya. Diingatkan untuk beberapa Aries ya, dalam beberapa hari ini mungkin ada di antara kalian yang lagi sakit, atau mungkin ada saudara yang sakit juga, atau mungkin ada banyak hal lah, ada banyak masalah di dalam kehidupan ini yang sedang kalian alami saat ini. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya, karena di sini kelihatan banget kalau kalian tuh terlalu pusing menjalankan aktivitas, terlalu pusing menghadapi permasalahan, tetapi lupa untuk berdoa kepada Tuhan sehingga akhirnya tidak mendapatkan berkah gitu. Itu adalah saran dari bulan ini ya, sang imam. Jadi harus banyak berdoa. And at the bottom of the deck-nya di sini ada Baginda Raja. Jadi artinya di bulan-bulan ini si Aries ini terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu, sehingga terkadang menghalalkan segala macam cara, tetapi kurang perhitungan dan juga kurang berdoa. Sehingga terkadang apa yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi ya. Jadi harus banyak introspeksi diri dan juga banyak bersabar, karena kalau bersabar sudah pasti di sini ada menara, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama ya. Oke, kita cukupkan untuk zodiak Aries, kita akan lanjutkan dengan zodiak Taurus.
Oke, kita sekarang akan kembali ke zodiak selanjutnya yaitu zodiak Taurus ya. Kartu percintaan Taurus nih, jika di bulan ini ada sang iblis. Artinya apa? Artinya Taurus lagi ribut-ribut, lagi berantem terus sama pasangannya. Waduh, ini berlaku untuk Taurus yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah ya. Kenapa sih ribut-ributnya? Ya pokoknya ribut-ribut aja kata Cika, ada yang mungkin karena masalah keuangan, ada juga yang karena ada orang ketiga, tetapi ya Kak Furi sih harapkan mudah-mudahan meskipun ribut-ribut tapi bisa diselesaikan dengan baik ya, jangan sampai ada perpisahan. Sementara itu untuk Taurus yang masih single, di sini belum kelihatan bakalan punya pendamping pengganti karena kalian lagi fokus mengejar karir dan juga ingin membahagiakan keluarga. Jadi udahlah nanti aja dulu ya, yang kemarin juga putusnya lumayan menyedihkan gitu, jadi nggak pengen buru-buru move on. Sementara itu untuk pekerjaan, di sini ada sang keadilan. Artinya apa Cika? Artinya kata Cika tuh ya, kalau jadi Taurus itu jangan terlalu berambisi nih kayak Mami katanya, segala macam pengen dikerjain gitu. Apa aja yang dikerjain? Jualan boneka, terus ramalan apa segala macem. Tapi kalau nggak dikerjain nanti uangnya sedikit. Nggak harus istirahat juga katanya, karena ada beberapa di antara Taurus yang bulan ini akan didera penyakit karena memang kurang istirahat. Nah jadi buat kalian mungkin bisa di-manage waktunya ya sedemikian rupa sehingga tidak sampai kecapean dan juga tetap konsumsi vitamin ya. Lalu juga untuk garis kehidupan di sini untuk percintaannya ada sang imam lagi ya. Sama seperti Aries, sepertinya si Taurus ini juga lagi sangat intens untuk mengurus usahanya, terus juga mengerjakan pekerjaan, terus juga mikirin ini itu sehingga kurang berdoa. Kalau kurang berdoa artinya kurang berkah ya teman-teman. Kadang kita suka dihadapkan kepada sebuah permasalahan, kita fokus aja sama permasalahan itu tapi kita lupa untuk berdoa gitu. Jadi untuk Taurus diingatkan sama seperti Aries tadi harus banyak berdoa. Lalu at the bottom of the deck-nya di sini ada pecinta atau the lovers. Jadi artinya apa Cika? Jangan terlalu boros dan banyak membeli barang-barang yang tidak kalian butuhkan. Karena apa? Karena itu akan mengganggu hal-hal yang sudah kalian bangun. Misalnya kalian lagi pengen beli rumah misalnya, tapi karena terlalu sering beli tas gitu, jadi akhirnya tabungan yang buat beli rumah dipakai buat beli tas gitu ya. Jadi kalau buat Cika, kata Cika buat kalian Taurus jangan terlalu boros karena di bulan-bulan ini mungkin akan ada pengeluaran yang tidak terduga ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Taurus di bulan ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan ramalan untuk zodiak Cancer. Nah, kita akan lanjutkan lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Cancer ya. Kartu percintaan untuk Cancer di bulan ini ada maut ya. Jadi agak sedikit sedih karena mungkin akan ada beberapa Cancer yang putus hubungan, baik itu putus percintaan sebagai pacar ataupun mungkin bercerai ya yang sudah menikah. Tetapi mudah-mudahan sih nggak sampai bercerai ya Cika ya. Ya mudah-mudahan cuman break up dulu sebentar untuk saling introspeksi diri. Jangan sampai bercerai lah, kita doakan semoga semuanya baik-baik aja ya. Tetapi untuk yang jomblo justru kebalikannya karena Cancer yang lagi single ini lagi happy banget. Sudah menemukan tambatan hati yang baru. Jadi lagi berbunga-bunga, lagi seneng jalan-jalan, lagi seneng pergi sama pasangannya. Pokoknya lagi happy deh. Kebalikan dengan Cancer yang sudah memiliki pasangan. Sementara itu untuk pekerjaan di sini justru bagus ya, ada bintang atau the star, sesuatu yang sedang kalian kejar nih udah lama banget nih, misalnya pengen dapat posisi itu nih di pekerjaan. Nah, baru terrealisasi di bulan-bulan ini. Jadi selamat ya Cancer, untuk pekerjaan lagi di atas angin. Mudah-mudahan kalian tetap fokus dan juga bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Lalu juga di sini ada garis kehidupan ya, ada saran untuk Cancer yaitu sang jauh hari. Jadi si Cancer ini kan adalah orang yang suka nggak enak.
nggak enak untuk nolak bantu orang, nggak enak untuk bilang, aduh saya nggak bisa gitu. Selalu diusahain, selalu dibela-belain. Tetapi di bulan ini karena keuangan kalian masih agak sedikit mepet dan juga ada pengeluaran yang tidak terduga di akhir bulan. Jadi kalau memang kondisi keuangannya lagi tidak terlalu bagus, lebih baik terus terang aja. Supaya pasangan ataupun keluarga juga tahu kalau kalian lagi pas-pasan gitu. Jadi jangan bohong deh gitu. Kalau memang lagi kosong ya kosong gitu. Jangan ngebela-belain pinjem sana pinjem sini, akhirnya kalian juga yang keteteran gitu ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada dunia atau the world ya. Keinginan dan juga cita-cita serta harapan akan terrealisasi. Meskipun mungkin diawali oleh sesuatu kehilangan, sesuatu yang kegagalan gitu. Kayak tadi kartunya ada hubungan yang kandas, ada sesuatu yang hilang gitu. Tetapi akhirnya justru dengan adanya sesuatu yang hilang itu, kalian bisa mendapatkan dan mengejar apa yang selama ini kalian cita-citakan gitu. Gitu Cika. Berarti mendingan hilang gitu ya. Mendingan hilang diganti sama yang baru. Iya, itu buat siapa kata-katanya? Buat Om Yogi katanya ya, Om Yogi. Padahal ini lagi ramalan Cancer. Oke, kita akan balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Gemini. Jangan kemana-mana. Dan kita akan balik lagi dengan zodiak Gemini, ya zodiak terakhir di sesi pertama. Oke. Kartu percintaan untuk Gemini nih Cika, ada Surya atau The Sun. Artinya apa? Ya jadi katanya buat Gemini-Gemini yang masih single, sebenarnya ya kalian itu masih selalu menjadi The Sun, menjadi bintang, menjadi matahari di hatinya. Berarti masih ada Gemini yang dikangenin sama mantannya gitu ya. Kenapa matanya ke situ kelihatannya? Ke yang baju biru. Oh ya, masih dikangenin sama mantan. Tetapi tentunya itu semua keputusan ada di tangan kalian ya Gemini, mau CLBK atau enggak. Yang paling penting kalian happy aja ya, bahagia. Nah, sementara itu untuk Gemini yang sudah menikah, di sini The Sun ini artinya apa Cika? Bakalan ada sebuah permasalahan pelik yang kalian hadapi bersama pasangan, tetapi justru dengan adanya permasalahan ini hubungan kalian menjadi semakin erat. Waduh, yang pasti bukan perselingkuhan ya Cika ya permasalahannya. Bukan gitu. Jadi mungkin buat Gemini-Gemini, kata Cika kalau punya tagihan istri atau suami harus tahu, jangan sembunyi-sembunyi gitu. Jadi ketahuan cheating kartu kredit tapi akhirnya hubungannya bertambah mesra. Karena ternyata dibeliin handphone baru buat istri ya. Kalau gitu sih nggak apa-apa ya, mungkin cheating sedikit, ada pengeluaran besar tetapi akhirnya kasih kado buat pasangan itu nggak apa-apa ya. Sementara itu untuk Gemini yang sudah berpacaran lama tetapi tidak kunjung dinikahi, nah di bulan-bulan ini agak sedikit marah dan kesel sama pasangan. Jadi kalian kayak, kamu tuh sebenarnya serius nggak sih pacaran udah lama tapi nggak merit-merit, jadi lagi flat, lagi pengen sendiri dulu gitu. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada roda kehidupan. Jadi menurut Cika ini adalah masa-masa kalian harus bekerja keras untuk benar-benar bisa membangun karir gitu ya. Membangun karir, uangnya mungkin belum kelihatan dalam waktu dekat ini, tetapi insya Allah hasil kerjanya bakalan dihargai oleh banyak orang. Jadi ini adalah momen dimana kalian harus menunjukkan hasil yang terbaik karena dari sinilah semuanya akan dimulai gitu. Sementara itu untuk kartu kehidupannya ya, di sini disarankan ada menara atau the tower. Ada sesuatu yang buruk ya, yang harus segera dihilangkan. Jadi sesuatu yang buruk ini bisa kebiasaan buruk, bisa hal-hal yang buruk, atau mungkin sesuatu hal yang menurut kalian sebenarnya sudah lama ingin kalian hilangkan. Kebiasaan itu, ada juga kebiasaan baru yang ingin kalian lakukan untuk memperbaiki hidup dan lain sebagainya ya. Bisa dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak ada perubahan, maka perubahannya akan lama gitu. Nah, di sini kenapa Cika? Ada petir gitu. Jadi tahun-tahun ini mungkin agak sedikit tahun-tahun yang bikin Gemini ketar-ketir ya dalam hal keuangan ataupun dalam hal karir. Jadi kalian juga harus melakukan banyak perubahan kehidupan dan juga doa. Sementara itu at the bottom of the deck-nya ada sang iblis.
Artinya apa Cika? Artinya ada beberapa Gemini yang lagi marah-marah di bulan ini ya. Bulan September nggak boleh marah-marah ya Gemini ya. Bulan September ayo kita isi dengan doa dan juga isi dengan kebahagiaan. Tapi kenapa marah-marah? Marah-marah karena katanya ada beberapa kerjaan dari anak buah yang tidak sesuai sehingga akhirnya semua kerjaan itu harus kalian yang bereskan kayak gitu. Jadi dia lagi marah-marah, dia lagi kesel sama teamwork yang kok kayaknya nggak bisa diandelin, kok kayaknya semua kesalahannya ke saya, kok semuanya nyuruh saya, ini minta tolong ke saya, ini minta tolong ke saya, tetapi nggak ada tim yang support. Jadi kalian lagi marah-marah, lagi stres dalam urusan pekerjaan. Sarannya apa Cika? Minta naik gaji aja sama bosnya gitu. Jadi kan kalau udah naik gajinya nanti kalian udah nggak marah-marah lagi gitu ya. Ya udah mudah-mudahan Kak Furi doain semoga Gemini-Gemini naik gajinya ya supaya semangat. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Gemini dan kita akan lanjutkan dengan zodiak berikutnya yaitu zodiak Leo. Jangan kemana-mana. Oke teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak bulanan dan kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu Leo ya. Kartu percintaan untuk Leo di bulan ini ada pengorbanan. Artinya apa Cika? Artinya kata Cika cintanya Leo bertepuk sebelah tangan. Ya udah pasti si Leo ini lagi sedih, lagi broken heart. Tapi kalau menurut Kak Furi ya, semua orang itu kan berhak untuk menerima ataupun menolak cinta seseorang. Jadi nggak usah terlalu diambil pikiran ya. Mudah-mudahan ya kalian kedepannya bisa mendapatkan pengganti, bisa benar-benar mendapatkan pasangan yang juga menerima kalian apa adanya. Jadi jangan terlalu baper, sakit hati, apalagi dendam ya gara-gara tidak diterima cintanya. Sementara itu untuk yang sudah berpacaran lama, di sini juga kalian masih digantung aja sama pasangan. Jadi nggak ada kejelasan dari dia apakah hubungan ini mau dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau memang mau begini-begini aja. Dan kalian udah mulai ketar-ketir nih karena dari pihak keluarga terutama orang tua udah mulai nanya, gimana sih ini pacaran udah lama, jadi nggak nikah, serius nggak sih gitu, dan kalian nggak bisa jawab ya. Saran dari Kak Furi dan juga Cika ya coba dibicarakan dengan pasangan supaya sama-sama enak ya ke depannya gimana. Sementara itu untuk yang sudah menikah, di sini kartu pengorbanan ini mengindikasikan bahwa tidak semua harapan berjalan dengan mulus ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini mungkin ada beberapa di antara kalian yang tadinya sudah janji sama pasangan bakalan menempati rumah baru atau bakalan DP rumah baru, tapi karena kondisinya seperti ini ya akhirnya dipending dulu. Tidak perlu berkecil hati ataupun marah-marah ya, apalagi komplain karena semua juga kan kondisinya lagi kurang begitu bagus. Yang penting tetap fokus bekerja dan mudah-mudahan kedepannya ada rezeki untuk bisa DP rumah. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada Maharani. Jadi kata Cika tuh si Leo tuh lagi bingung ya karena ada tawaran pekerjaan di luar yang sekiranya sepertinya jauh lebih menjanjikan daripada pekerjaan kalian saat ini. Tetapi kalau boleh disarankan jangan dulu termakan rayuan ataupun iklan ya, siapa tahu itu cuman bagus di awal aja tapi perusahaannya juga belum jelas. Jadi lebih baik dipelajari dulu, jangan langsung mengiyakan atau meninggalkan tempat kalian kerja saat ini meskipun kondisinya mungkin lagi nggak terlalu bagus ya. Lalu di sini ada kartu saran nih, ada dunia atau the world. Artinya segala keinginan dan harapan memang akan tercapai meskipun butuh waktu dan proses. Jadi di sini diajarkan untuk setiap Leo untuk bersabar dan juga fokus. Coba untuk fokus terhadap sesuatu hal ya. Jadi jangan fokusnya ke sana ke sini, akhirnya nggak bisa mendapatkan kesuksesan. Jadi coba fokus pada satu hal, kembangkan ya bakat diri kalian. Jadi di situ nanti kalian akan mendapatkan sesuatu hal yang kalian idam-idamkan justru ya. Lalu di bottom of the deck-nya ada Sang Petapa. Artinya apa Cika? Artinya bagi kalian yang mungkin sedang berselisih paham dengan orang tua, ada baiknya untuk
memperbaiki hubungan. Karena meski bagaimanapun ya restu dan juga doa orang tua itu penting untuk keberhasilan kalian. Jadi buat kalian Leo-Leo ataupun mungkin zodiak lain yang hubungan dengan orang tuanya lagi kurang begitu baik, sebagai anak lebih baik mengalah dan juga membuka tali silaturahmi. Mudah-mudahan dengan bersilaturahmi dengan orang tua kita ya, akhirnya pintu rezeki dan juga berkah akan terbuka lebar ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Leo dan kita akan kembali lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Libra. Oke, teman-teman, kita balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Libra. Udah siap, Cika? Oh, udah siap. Nah, ramalan zodiak percintaan untuk bulan ini nih, Cika. Libra itu yang keluar adalah Baginda Raja. Artinya apa? Nah, artinya harus berhati-hati nih Libra, terutama kalian Libra-Libra yang posesif dan cemburuan terhadap pasangan. Karena bisa saja pasangan kalian itu gerah ya menghadapi sikap kalian yang terlalu posesif atau terlalu cemburuan. Jadi kalau mau cemburu, cemburulah pada tempatnya. Jangan sampai membuat pasangan kalian tidak nyaman. Ini berlaku untuk Libra yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, karena di bulan ini akan ada protes dari pasangan. Karena kalian terlalu posesif dan cemburuan kayak gitu. Jadi coba sifat posesif, cemburuan, curigaannya dihilangkan daripada nanti membuat hubungan kalian yang adem ayem malah menjadi runyam ya. Sementara itu untuk Libra yang masih single, di sini memang ada beberapa orang yang ya kalian lumayan taksir. Kayaknya ini orangnya oke nih, baik nih gitu, tapi masih bimbang untuk menentukan mana pilihan yang paling pas ya. Kalau saran dari Kak Furi tidak perlu terburu-buru ya, coba kalau misalnya dua-duanya baik, dua-duanya bagus karirnya, coba sholat istikharah supaya tidak salah dalam memilih ya, dan mudah-mudahan hubungannya bisa berjalan lebih lancar daripada hubungan sebelumnya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini lagi bagus ya. Akhirnya segala upaya kalian untuk menyelesaikan sebuah proyek akhirnya bisa terrealisasi di bulan ini sehingga mendapatkan pujian dari atasan. Nah, kalau dapat tambahan bonus, apa Cika sarannya? Sarannya dari Cika jangan lupa untuk sedekah supaya rezekinya semakin lancar ya. Sementara itu untuk garis kehidupan nih, di sini ada saran sang jauhari ya. Jangan bermain api. Jadi jangan mentang-mentang karir lagi bagus, keuangan lagi oke banget gitu, akhirnya mulai chatting-chatting sama mantan atau mungkin flirting-flirting sama teman kantor atau apa, karena ini akan membuat keadaan rumah tangga kalian sedikit runyam. Jadi jangan sampai kalian sama pasangan cemburuan nih, posesif, tapi kalian sendiri di luar flirting. Itu kan nggak fair ya buat pasangan. Jadi harus berhati-hati Libra ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada maut ya. Ada kesedihan karena beberapa dari Libra akan kehilangan orang yang disayanginya. Ya mungkin dari pihak keluarga atau apa, ada yang sakit ya, tetapi kita doakan mudah-mudahan kalaupun kalian ditinggalkan, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Tuhan dan yang ditinggalkan juga tetap tabah ya meskipun ada kehilangan. Karena yang namanya kehidupan pasti akan ada sesuatu yang baru, akan ada kelahiran dan juga akan ada kematian ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Libra dan kita akan balik lagi dengan zodiak Scorpio. Jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya yaitu zodiak Scorpio ya. Cika udah siap ngeramal Scorpio? Udah. Oke, kartu percintaan Scorpio di sini ada Maharani ya. Jadi di Maharani ini lambangnya ada seorang perempuan yang sedang menunggu, menengadahkan tangan, lalu ada burung nyamperin dia gitu. Artinya apa sih Cika? Ya, jadi kapan sih kamu ngelamar aku gitu. Jadi ada beberapa dari Scorpio yang lagi menunggu lamaran dari pujaan hatinya. Kira-kira bakalan dilamar nggak Cika?
Tergantung, katanya ada yang dilamar ada yang enggak. Ya kalaupun kalian termasuk Scorpio yang belum dilamar, jangan putus asa ya, tetap berdoa sama Tuhan. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik. Tapi kalau akhirnya dilamar ya selamat, mudah-mudahan bisa lancar ya acara pernikahannya dan bisa langgeng. Sementara itu untuk Scorpio yang sudah berpacaran ataupun menikahnya udah lumayan lama, di sini ada beberapa hal yang akhirnya kalian tuh kayak pengen punya usaha bareng sama pasangan, terus juga ingin membangun sesuatu yang mungkin lebih bersifat materi. Karena kalau kemarin-kemarin kayaknya lebih nyaman untuk kerja sendiri-sendiri, sekarang kayaknya sudah mulai fokus untuk membangun sesuatu usaha bersama pasangan ya. Yaitu nggak apa-apa sih, sah-sah aja selama kalian bisa saling menghargai, karena pasangan itu beda-beda ya. Ada pasangan yang membangun usaha bareng ya, terus akhirnya usahanya maju. Tetapi juga ada pasangan yang setelah dia membuka usaha bareng, usahanya bangkrut karena mereka nggak jodoh dalam hal bisnis atau pekerjaan gitu. Jadi mungkin kalau orang Jawa kan percaya adanya hitungan, weton dan lain-lain. Coba kalian pikirkan dulu apakah kalian sudah cukup cocok dengan pasangan dan bisa membangun bisnis bersama, atau kalau belum pas, belum cocok, lebih baik usahanya sendiri-sendiri aja dulu ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada pengorbanan. Ya, ini berhubungan dengan kartu yang pertama di mana kalian sedang merencanakan bisnis yang baru karena kalian lagi merasa mentok dengan apa yang kalian kerjakan saat ini. Kayaknya belum ada hal-hal yang membuahkan hasil, kayaknya belum ada kesuksesan, kayaknya kesini mentok, kesana mentok. Makanya kalian ingin membangun sesuatu yang baru gitu, jadi lagi boring banget. Sementara itu ada garis kehidupannya di sini ada saran, ada maut ya. Ada sesuatu hal yang harus dimatikan atau dihilangkan. Ini berhubungan dengan kebiasaan buruk atau seseorang yang buruk. Atau mungkin kalian ada rekan bisnis atau partner usaha yang toksik gitu, yang mereka pengennya enak sendiri tapi merugikan kalian secara moral ataupun material, lebih baik dihilangkan. Jadi maut di sini bukan berarti kematian, tetapi kalian harus berusaha untuk menghilangkan toxic friends ya, atau kerjasama toksik yang cuman ngeluarin modal aja, tapi akhirnya kalian malah nggak dapat apa-apa. Jadi harus di stop. Sementara itu at the bottom of the deck-nya ada rembulan atau the moon. Artinya apa Cika? Jadi si Scorpio ini lagi sedih. Dia lagi merasakan bahwa apa yang selama ini diharapkan tidak sesuai dengan realita. Jadi buat kalian semua yang mungkin sekarang ini lagi down, lagi sedih, usahanya lagi mandek, percintaannya juga lagi mandek juga, jangan putus asa ya, karena namanya hidup itu pasti bakalan ada sedih, bakalan ada bahagia. Kalau lagi bahagia jangan sampai lupa daratan, kalau lagi sedih jangan sampai down banget. Ambil hikmahnya dan mudah-mudahan dengan kesedihan, dengan masalah kalian akan jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Scorpio dan kita akan lanjutkan dengan zodiak Virgo sebentar lagi. Oke, kita akan balik lagi dengan zodiak terakhir di sesi kedua, yaitu zodiak Virgo. Nah, gimana tuh teman-teman ramalannya tadi dari zodiak pertama sampai dengan Virgo ini? Apakah cukup resonate dengan apa yang kalian rasakan? Kalaupun kalian merasa cukup resonate dan lagi sedih banget saat ini, jangan terlalu diambil pikiran ya. Tetap fokus berdoa dan jangan lupa untuk apa sih Kak? Jangan lupa untuk tersenyum. Setiap hari harus tersenyum meskipun beban kita lagi berat ya. Oke, untuk zodiak Virgo, percintaannya di sini ada rembulan atau the moon ya. Artinya apa Cika? Lagi sedih katanya karena kemarin-kemarin itu
beberapa dari Virgo lagi berbunga-bunga nih, kayaknya yang ini bener deh serius gitu, pengen menjalin hubungan yang serius. Tapi ternyata cuman bullshit aja, cuman bohong. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalian lagi, aduh males deh kayak gini lagi gitu. Kemarin baru broken heart, sekarang ketemu orang juga cuma di PHP doang. Jadi lagi males dalam hal percintaan buat yang single. Tetapi untuk yang sudah berpacaran lama dan juga sudah menikah, di sini ada beberapa hal yang akhirnya kalian mulai pahami sedikit-sedikit dari pasangan, mulai saling belajar untuk memaafkan, membuka diri dan juga mendekatkan diri dengan keluarga pasangan. Jadi ada beberapa di antara Virgo, kalau kemarin-kemarin tuh masih menjauh ya dari keluarga pasangan karena merasa tidak nyaman, tetapi sekarang kalian mencoba untuk menghilangkan ego dan mulai dekat dengan keluarga pasangan supaya hubungan kalian berdua pun lebih harmonis ya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada kesederhanaan. Jadi jangan karena baru dapat untung sedikit akhirnya udah mulai jor-joran, belanja ini, belanja itu. Jangan sampai nanti pada saatnya kalian harus belanja lagi, uang modalnya ternyata habis dipakai untuk shopping hal-hal yang nggak jelas. Jadi pastikan dulu jangan besar pasak daripada tiang. Jadi kalau sekarang bisnisnya nih minggu ini lagi oke, namanya usaha tuh kan nggak akan oke terus, pasti akan ada sepinya. Nah jangan sampai semuanya dihabiskan supaya bisa mengcover saat-saat kalian lagi kurang bagus atau lagi agak sedikit sepi ya. Nah sementara itu di sini kartu kehidupannya ada bintang. Jadi tetaplah menjadi bintang. Di sini ada gambarnya perempuan yang sedang memberikan air ke bawah. Tetaplah menjadi bintang di hati banyak orang meskipun mungkin kalian juga lagi sedikit kekurangan. Jadi meskipun kita lagi pas-pasan, kalau memang kita bisa membantu sedikit, kenapa tidak? Ya kita membantu dengan tenaga ataupun membantu dengan materi, ya besar atau kecilnya itu tidak masalah. Yang paling penting ikhlas. Karena di sini dengan memberi, akhirnya kalian pun akan bisa mendapatkan apa yang kalian impikan, yang kalian inginkan gitu. Lalu at the bottom of the deck-nya ada kekuatan. Artinya apa Cika? Artinya kalau kata Cika harus ekstra sabar karena bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan ujian. Ada aja gitu kita lagi kerja bener, ada omongan orang yang aneh-aneh, kita lagi ngerjain sesuatu hal, ada aja yang gimana-gimana. Jadi bikin kalian emosi, marah-marah, coba lebih bersabar di bulan ini. Marah-marahnya disalurkan ke kerjaan aja supaya bekerja lebih giat, lebih fokus daripada marah-marah karena mikirin omongan orang yang gak penting ya, kayak gitu. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Virgo dan nanti kita akan kembali lagi di sesi yang ketiga dengan 4 zodiak terakhir. Jadi jangan kemana-mana. Oke teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi terakhir ramalan zodiak dan sekarang kita ada penutupnya 4 zodiak terakhir. Semoga tadi ramalannya dari zodiak pertama sampai ke 8 di sesi ke-1 dan ke-2 cukup resonate ya dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Kita akan mulai dengan zodiak yang pertama yaitu Aquarius. Kartu percintaannya di sini ada kereta kuda. Artinya apa Cika? Jadi kata Cika ya, Aquarius ini lagi bimbang, lagi bingung di antara 2 pilihan. Jadi yang satu baik, yang kedua juga baik, kerjaannya juga bagus. Aduh pokoknya bingung banget deh, takutnya salah memilih. Jadi sarannya adalah minta pendapat dari orang-orang terdekat, dari orang tua, dari teman, dan juga jangan lupa untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Kalau Muslim bisa sholat istikharah supaya tidak salah menentukan pilihan ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah ya ataupun yang sudah berpacaran, di sini kereta kuda ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kalian masih memiliki unek-unek yang mungkin sampai saat ini belum kalian sampaikan kepada pasangan. Jadi kalian tuh kesel banget gitu sama kebiasaan-kebiasaan buruk dari pasangan tapi nggak berani untuk ngomong karena nggak mau berantem.
Tapi saran dari Kak Furi, coba deh cari waktu yang enak, mungkin pada saat dinner atau jalan-jalan, kalian ngobrol, utarain sama pasangan bahwa sebenarnya kalian pengen dia tuh berubah dalam hal ini. Siapa tahu memang dia nggak tahu kan kalau kalian tuh sebel dengan kebiasaan buruknya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada sang keadilan. Artinya apa, Cika? Ya artinya jangan terlalu jangan terlalu santai dalam menghadapi sesuatu atau menyelesaikan sebuah pekerjaan karena hasilnya tidak akan maksimal. Jadi ada beberapa dari Aquarius yang dikomplain sama atasannya di tempat kerja karena kalian tidak komitmen dalam mengerjakan sebuah tugas ya, atau mungkin deadline-nya yang udah dikasih tenggang waktu sampai akhir bulan kalian masih belum selesaikan, kalian masih nyantai-nyantai sehingga atasan tuh jadi ragu gitu sebetulnya kalian bisa kerja atau enggak. Nah, di sini ada sedikit perasaan galau, bersalah gitu karena kalian juga ngerasa sih sebenarnya ini memang kesalahan saya kayak gitu. Jadi akhirnya lagi enggak terlalu bagus ya Cika ya dalam hal pekerjaan karena terlalu santai. Sementara itu di sini untuk kartu kehidupan ya ada saran karena di sini akan ada pemanggilan. Ini berhubungan dengan kartu sebelumnya yang kalian dikomplain sama atasan karena mungkin ada beberapa di antara kalian yang bisa aja cuman dipanggil doang ya, dikomplain masalah kerjaan, ada juga mungkin yang dikasih SP. Tapi mudah-mudahan sih nggak sampai dipecat atau kehilangan pekerjaan ya teman-teman. Cuman kalau memang kalian sudah mendapatkan panggilan seperti itu, lebih baik ke depannya lebih fokus dan jangan terlalu santai serta bisa memanage waktu dengan baik. Bottom of the deck-nya di sini ada sang iblis. Sebetulnya kalian ingin memperbaiki perilaku, ingin memperbaiki kerja, tetapi selalu aja ada sesuatu yang distract kalian. Apakah itu main game, apakah itu ngurusin pekerjaan rumah, ngebantuin pasangan ngasuh anak dan lain-lain. Jadi kayak nggak bisa fokus gitu dalam menyelesaikan sesuatu hal gitu. Sehingga di sini kalian cenderung menyalahkan keadaan. Jadi tidak mau nerima masukan dari orang, tapi ya nggak bisa karena sekarang saya juga sibuk, saya juga bantuin ini itu. Nah, jangan sampai seperti itu karena kalau kalian melakukan pembelaan, mungkin kalian akan kehilangan pekerjaan, ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Aquarius di bulan ini dan kita akan lanjutkan dengan zodiak Sagittarius. Jadi, jangan kemana-mana. Oke, teman-temannya Furi balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu Sagittarius ya. Udah siap Cika? Ya, kartu percintaan untuk Sagittarius di sini ada masa bodoh. Jadi kalian udah nggak mau mikirin pasangan ya. Ini berlaku untuk kalian ya Sagittarius yang sudah berpacaran sekian lama ataupun sudah menikah. Kalian sudah cukup bosan mendengar alasan-alasan atau permintaan maaf dari pasangan yang terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama. Jadi di bulan ini kalian sudah masa bodoh dan juga enggan berkomunikasi. Tetapi Kak Furi dan Cika doain mudah-mudahan sih permasalahannya bisa segera selesai dan mungkin dengan kalian masa bodoh dan nyuekin dia akhirnya dia mau sedikit demi sedikit berubah ya. Semoga masih bisa diperbaiki. Sementara itu untuk Sagittarius yang jomblo di sini kalian juga lagi nggak pengen mikir masalah pacaran. Karena apa Cika? Ya karena kemarin-kemarin juga selalu dibohongi, jadi selalu dikecewakan, jadi tidak mau terburu-buru supaya bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Ya memang jangan buru-buru ya, jangan buru-buru tapi mendapatkannya akhirnya yang nggak sesuai dengan keinginan. Lebih baik butuh sedikit waktu untuk bisa mendapatkan yang sesuai dengan keinginan dan juga yang baik ya. Sementara itu untuk pekerjaan di sini ada kesederhanaan. Artinya apa Cika? Jadi ada beberapa dari Sagittarius yang lagi galau karena mungkin gaji bulanannya ada potongan dari kantor atau mungkin biasanya dapat bonus ini, bonus itu akhirnya karena masa-masa pandemi seperti ini akhirnya bonus A, bonus B nggak dapet. Tetapi bukan berarti kalian berkecil hati atau misalnya nggak fokus ya. Mudah-mudahan keadaan seperti ini tidak akan berlangsung lama. Jadi kalau Kak Furi boleh sarankan mungkin kalian bisa lebih kreatif dalam mencari side
job gitu di luar untuk bisa mengcover kebutuhan di rumah gitu. Sementara itu kartu kehidupannya di sini ada rembulan ya. Ada sedikit saran untuk kalian jangan terlalu larut dalam kesedihan. Orang bersedih itu ya adalah hal yang wajar di dalam kehidupan. Gak selamanya orang bakalan bahagia, tetapi terlalu larut dalam kesedihan kalian akan banyak melewatkan kesempatan-kesempatan baik ya di dalam kehidupan. Jadi lebih baik fokus benahi hidup, yang sedih-sedih yang udah lewat jangan terlalu dipikirkan dan perbanyak kegiatan positif. Sementara itu at the bottom of the deck-nya untuk Sagittarius harus ekstra sabar karena mungkin ini bukan bulan atau bukan tahun terbaik untuk Sagittarius ya. Cuman yang mengalami hal-hal seperti ini kan sebenarnya bukan hanya Sagittarius ya, banyak sekali orang juga yang kehilangan pekerjaan atau usahanya mandek di masa-masa pandemi seperti ini. Tetapi ada juga orang yang justru pintar memanfaatkan peluang di masa pandemi, jualan online atau usaha online-nya berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal. Jadi jangan berkecil hati, siapa tahu justru dengan keadaan kalian yang sedang terpuruk akhirnya kalian bisa mendapatkan ide untuk bisa menjalankan usaha sampingan ya. Oke, itu tadi ramalan untuk zodiak Sagittarius dan kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu Capricorn. Oke teman-temannya Furi, sekarang balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu Capricorn ya. Jadi Cika, kartu pertama untuk percintaannya adalah Sang Petapa. Artinya apa Cika? Nah, artinya kalian itu dalam memilih pasangan harus mendengarkan input atau masukan dari orang lain, terutama orang tua. Jadi ada beberapa dari Capricorn yang sedang menyesali ya pilihannya memilih seseorang yang sebenarnya dari awal sudah diingatkan sama orang tua. Jangan sama dia kayaknya orangnya kurang baik. Tetapi kalian malah menjauhi orang tua, memusuhi orang tua dan lebih memilih untuk jalan dengan dia. Dan sekarang setelah ketahuan nih buruknya seperti ini, akhirnya kalian nyesel ya. Tetapi memang yang namanya orang, Cika, kalau udah suka kadang yang kelihatan cuman yang bagusnya aja. Yang paling penting kan kalian udah tahu nih dia seperti itu, ya sudah cukup ditinggalkan, move on dan juga minta maaf sama orang tua karena nggak mendengarkan nasihat orang tua. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah, di sini akan ada sesuatu hal yang baru yang membuat kalian bahagia ya. Bisa jadi anak, bisa jadi rumah baru atau mobil baru. Pokoknya sesuatu hal yang sebenarnya sudah lama kalian inginkan dengan pasangan, akhirnya terrealisasi di bulan ini. Wah. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan lagi bagus ya, ada Surya. Jadi ada beberapa dari Capricorn yang mungkin kerjaannya kemarin-kemarin sempat ke-pending, akhirnya di bulan ini bonusnya cair. Jadi keuangan lagi bagus-bagusnya. Jangan lupa untuk bersedekah ya, dan jangan lupa juga untuk menabung, jangan terlalu boros. Sementara itu dalam kartu kehidupan di sini ada roda kehidupan yang sedang berputar. Yang kemarin-kemarin masih merasakan kekurangan, akhirnya sekarang kalian bisa membeli sesuatu yang sudah lama kalian idam-idamkan. Jadi kalian lagi merasa super happy, super excited gitu dengan apa yang terjadi di bulan ini. Tetapi jangan lupa daratan ya, tetap tadi pesannya harus tetap ditabung ya. Lalu at the bottom of the deck-nya di sini ada pengorbanan. Ada sesuatu hal yang mungkin masih ngegantung terutama dalam urusan asmara. Meskipun tahu dia nggak sebaik yang kalian inginkan, yang kalian harapkan, tetapi meski bagaimanapun kalian belum bisa move on. Kalau masih butuh waktu nggak apa-apa ya, take your time. Karena namanya kita meskipun orang itu udah tahu keburukannya dia seperti ini, kalau masih suka kan susah. Kadang kita pengen memberikan kesempatan kedua, tapi setelah kesempatan kedua dikecewain lagi kesempatan ketiga. Cuman kalau sudah kesempatan ketiga masih mengecewakan, lebih baik ya di skip aja. Mudah-mudahan besok atau lusa bisa mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik ya. Oke, itu tadi ramalan untuk Capricorn dan kita akan lanjutkan dengan zodiak terakhir yaitu Pisces. Jangan kemana-mana.
Oke, Cika, kita sampai di zodiak yang terakhir. Gimana Cika? Capek? Oh, Cika capek tapi lumayan seneng katanya karena ini suasana baru. Biasanya di rumah Mami nih teman-teman pada berisik, suka ngajakin aku main, gak fokus. Kalau di sini dia fokus nemenin Mami yang ngeramal dan ditemenin sama baby Hui ya. Oke, ramalan percintaan untuk zodiak Pisces, kartunya ada pecinta atau the lovers. Artinya apa Cika? Ya, jadi untuk kalian Pisces yang masih single, jangan mentang-mentang cantik atau ganteng, akhirnya flirting sana, flirting sini, PHP sana, PHP sini. Kan kasihan ya, orang mungkin lagi masa-masa pandemi gini lagi susah ekonominya, malah kalian PHP-in, akhirnya malah broken heart. Jadi sedihnya double. Jadi sarannya kalau memang hanya ingin berteman ya berteman aja, buka komunikasi sama yang lain. Tapi nggak usah PHP, kasihan kalau orangnya sedih ya. Sementara itu untuk Pisces yang sudah menikah ataupun dalam masa pacaran, di sini memang ada sedikit keributan dikarenakan kalian terlalu pusing ngedengerin gosip-gosip di luar. Nah ini untuk kalian ya, kalau misalnya ada gosip yang mengatakan bahwa pasangan kalian begini, coba diselidiki. Jangan langsung percaya, jangan langsung marah-marah sama pasangan. Mungkin itu cuman gosip aja. Atau kalaupun kalian ternyata menemukan kebenarannya, kalian kan bisa konfirmasi langsung. Jangan terlalu mendengarkan kabar-kabar burung di luar sana yang belum tentu kebenarannya ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan di sini ada pemanggilan. Ada sesuatu hal yang akhirnya membuat kalian harus berurusan dengan hutang pihutang. Ini karena kalian kurang perhitungan dalam urusan bisnis. Jadi kemarin terlalu jor-joran, terlalu percaya untuk adain kerjasama dengan orang karena udah kenal lama, tapi ternyata hasilnya nihil. Ternyata akhirnya modal nggak kembali, uang juga nggak dikembalikan, akhirnya malah kalian punya hutang ke orang lain. Nah ini merupakan pelajaran yang berharga buat kalian. Kalau misalnya nanti ke depannya mau berbisnis, mau usaha lagi, harus dipertimbangkan baik-baik ya supaya tidak tidak terjerumus ke dalam permasalahan yang sama. Untuk kartu kehidupan di sini ada masa bodoh ya. Diingatkan untuk Pisces, kalian skip aja orang-orang atau hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan dan mulai fokus untuk membenahi hidup kalian ya. Fokus memikirkan mau pekerjaan apa yang halal, yang baik, yang resikonya kecil gitu kan. Atau mungkin pasangan yang kemarin-kemarin bohong-bohong terus, akhirnya kalian ya udah deh aku mau fokus dapetin yang jauh lebih baik, jauh lebih serius gitu, bukan cuma ngelihat dari fisiknya aja. Sehingga kalau kalian skip dari hal-hal yang negatif, kalian pun akan mendapatkan hasil yang jauh lebih positif lagi. At the bottom of the deck-nya ada maut ya. Ada sesuatu hal yang lama akhirnya kembali lagi dan ini perlu kalian pikirkan baik-baik. Mungkin ada mantan ya dari kehidupan lama kalian yang akhirnya datang ingin merecoki hubungan kalian dengan pasangan. Harus ekstra hati-hati, jangan sampai terjebak perselingkuhan ya Cika ya. Karena kalau udah selingkuh itu udah complicated, udah sulit banget untuk dimaafkan atau diselesaikan. Jadi lebih baik hindari obrolan dengan mantan apabila memang tujuannya dia pengen ngegodain. Kecuali kalau misalnya mantan cuman ingin silaturahmi, nanya kabar dan lain-lain, itu sih wajar ya. Tapi kalau ngajakin hal-hal yang negatif, lebih baik di skip dan pikirkan lakukan hal-hal yang jauh lebih positif. Oke? Nah itu teman-teman ramalan 12 zodiak ya di bulan September ini. Semoga September ini bisa menjadi September ceria untuk kita semua. Yang sakit semoga diberikan kesehatan ya, yang keuangannya lagi anjlok, lagi jelek, akhirnya diberikan peluang oleh Tuhan untuk mendapatkan usaha yang jauh lebih baik lagi, dan yang lagi sedih ya semoga kedepannya semakin bahagia. Salam dari Kak Furi dan juga Cika, kita berdua pamit undur. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak ya. Kak Furi ucapkan terima kasih sudah nonton acara Ramalan Zodiak Bulanan dan jangan lupa untuk berkomentar ya. See you, bye-bye.